Shalom, syukur kepada Tuhan. Hari ini kita boleh berjumpa kembali dalam program Suluh Kristiani yang dipersembahkan oleh para penyuluh agama Kristen di kantor Kementerian Agama Kabupaten Klaten. Saudara, beberapa hari terakhir ini masyarakat kita mengarahkan perhatiannya pada sebuah kasus pidana, yaitu pembunuhan terhadap Brigadir Joshua. Terjawab sudah rasa penasaran warga masyarakat oleh putusan hakim hari itu. Namun, sudah tentu akan muncul berbagai reaksi yang berbeda-beda di antara warga masyarakat. Wajar. Apapun putusan hakim tentu tak akan bisa memuaskan semua pihak, apalagi setiap warga. Tetapi hari ini kita tidak akan membahas tentang proses hukumnya. Tapi mari saya mengajak kita semua untuk mengambil pembelajaran dari proses panjang peristiwa ini dan betapa pentingnya penegakan keadilan bagi kehidupan. Saudara, kita tahu setiap insan penegak hukum, baik itu polisi, pengacara atau pembela hukum, jaksa atau penuntut, hakim, adalah orang-orang yang memiliki kompetensi baik secara akademik maupun praksis atau pengalamannya di bidang penegakan keadilan. Namun kita meyakini di dalam mereka menjalankan tanggung jawabnya, itu bukan hal yang ringan, bukan hal yang mudah bagi mereka. Penegakan keadilan tak semudah membalikkan telapak tangan. Pasti mereka harus mengerahkan seluruh daya, baik fisik, psikis, pikiran, mental, dan segalanya. Memutuskan perkara hukum membutuhkan keteguhan hati dan iman. Tidak bisa meninggalkan hati nurani. Butuh pemikiran, pertimbangan, perhitungan yang cermat, jeli, seksama, detil, teliti, lengkap dalam memperhatikan segala unsur yang terkait, agar keputusan peradilan nantinya bisa memberikan rasa keadilan bagi semua. Para penegak hukum harus bekerja keras untuk itu. Saudara, sejarah penegakan hukum di Indonesia sudah mencatat banyak sekali putusan-putusan kasus-kasus besar dan berat. Kali ini bertambah satu lagi. Semoga tidak akan ada lagi kasus jenis yang membuat pilu negeri ini. Dan semoga penegakan hukum atas kasus-kasus lain yang masih menjadi PR bangsa ini tidak akan terhenti. Terus ditindaklanjuti atas nama keadilan. Seperti kasus korupsi, eksploitasi alam, kasus-kasus kejahatan kemanusiaan, atau pelanggaran hak asasi manusia, dan sebagainya. Kasus yang sedang hangat menjadi pembicaraan kita adalah salah satu, bukan satu-satunya, sebab masih banyak lagi kasus yang menanti penegakan keadilan. Dan semoga para insan penegak hukum di negeri ini bisa menjalankan amanah dengan rasa takut akan Tuhan. Kepandaian manusia akan sia-sia tanpa hikmat atau rasa takut akan
akan Tuhan. Sebuah bacaan yang menguatkan renungan kita hari ini saya pilih dari Kitab Ulangan 16 ayat yang ke-20. Semata-mata keadilan, itulah yang harus kau kejar, supaya engkau hidup dan memiliki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Saudara, pesan ini disampaikan Allah melalui Musa pada saat bangsa Israel keluar dari Mesir, tanah perbudakan, dan mereka memasuki tanah perjanjian atau Kanaan. Ada beberapa hal penting yang menjadi pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, penegakan keadilan nampaknya menjadi asas atau dasar penting bagi sebuah bangsa setelah pemenuhan kebutuhan pokoknya. Sebagaimana perintah itu diberikan oleh Allah setelah Allah menyelamatkan dan memelihara Israel dengan mana. Allah menghendaki mereka melakukan penataan kehidupan bersama, mulai dari rasa keadilan. Yang kedua, penegakan keadilan ini dipesankan tidak hanya bagi para hakim-hakim, melainkan juga pada petugas-petugas yang harus disiapkan di tiap-tiap daerah atau kelompok masyarakat. Artinya, bagi setiap komponen masyarakat juga harus ikut serta dalam penegakan keadilan sesuai perannya. Yang ketiga, penegakan keadilan harus dilakukan sebagai jaminan yang harus diterapkan dengan benar, bukan untuk kepentingan diri pribadi, tidak meninggalkan apalagi memutarbalikkan kebenaran, bukan karena suap, bukan dengan pandang bulu atau diskriminatif, melainkan asas keadilan untuk semua. Dan yang keempat, keadilan sesungguhnya bukan hanya bicara soal penegakan hukum, melainkan juga bicara tentang pemerataan kesejahteraan hidup umat atau warga negara. Pesan ini sangat tegas, supaya engkau hidup dan memiliki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, menunjukkan bahwa Kanaan, negeri yang berlimpah susu dan madu, akan memberikan kemakmuran yang merata atau dinikmati oleh semua warganya jika keadilan ditegakkan. Kesejahteraan warga negara adalah keadilan bagi semua. Kesejahteraan bermakna luas, meliputi segala sendi kehidupan bangsa, pemenuhan hak hidup, pendidikan, kesehatan, keamanan, rasa keadilan, pendayagunaan lingkungan atau alam, dan sebagainya. Hal ini selaras dengan sila kelima dari Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu hari ini. Tolonglah kami Tuhan agar kami mampu ambil bagian di dalam mewujud nyatakan penegakan keadilan, baik di tengah keluarga kami, di tengah masyarakat kami, dan dalam kehidupan berbangsa kami, sehingga kemuliaan-Mu dinyatakan di muka bumi ini. Di dalam nama Yesus. Amin.
Demikian Suluh Kristiani hari ini. Sampai jumpa pada Suluh Kristiani selanjutnya. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Shalom.